Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Salviana Lorencia Wea dari kelas 633C25 dengan NIM 63200-145 akan mempresentasikan materi tentang kehidupan sehat dan sejahtera dengan mengusungkan tema mengakhiri kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan melindungi lingkungan sekitar. Kehidupan sehat dan sejahtera adalah menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia yang ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, proses, output, outcome, dan impak pembangunan serta memahamkan bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Pencapaian kehidupan sehat dan sejahtera membutuhkan pendekatan yang bersifat multidisiplin dan multidimensi. Salah satu dimensi tersebut adalah fasilitas lingkungan hidup yang dapat menopang kebutuhan kehidupan dan menampung semua dampak dari aktivitas kehidupan tersebut, dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah upaya integrasi dalam menjalani kehidupan yang sehat dan sejahtera. Kita perlu menanamkan sifat-sifat yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, seperti kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti menanam pohon di depan rumah maupun di pinggir jalan, membersihkan lingkungan setempat, selalu menerapkan kebersihan agar kehidupan kita semakin terjamin sehat dan sejahtera. Artikel ini membahas melalui kajian isu kesehatan dalam SDGs kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, dan kemasyarakatan. SDGs memiliki 5 pondasi, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, yang ingin mencapai tugas tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dengan 169 target spesifik dengan good health and well-being berada di urutan ketiga dalam target kedepannya. Masyarakat yang sehat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Hal yang sering diungkapkan oleh peneliti dari rekayasa genetika ini adalah pengaplikasiannya yang membutuhkan waktu yang cepat, biaya yang murah, dan tingkat presisi yang tinggi dibandingkan dengan rekayasa genetika pada beberapa tahun sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Penulis mengasumsi pada tahun 2030 apabila malaria, HIV/AIDS, penyakit genetik, dan kanker dapat diatasi dengan baik, tentu Indonesia akan menjadi negara yang lebih sejahtera. Indonesia mengemukakan 3 program yang akan menjadi prioritas pada pemerintah, yakni Indonesia Sehat dan Cerdas. Paradigma merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan yang terfokus dan seluruh target. Pembangunan sektor kesehatan terdiri dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial, dan kemasyarakatan. Adapun tujuan kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Lalu, sebagai penurunan angka kematian bayi dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, serta peningkatan akses kesehatan reproduksi termasuk KB, dan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Tujuan kehidupan sehat dan sejahtera memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on
Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat dan mendukung penelitian dan pembangunan obat serta vaksin. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita 25 per 100, mengakhiri epidemi AIDS, dan mengurangi hingga sepertiga kematian dini akibat penyakit. Metode ini dibuat menggunakan kajian serta observasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Tujuan dari pelayanan kesehatan yang pertama, untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Yang kedua, untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Proses pembangunan manajemen dan programnya. Rangkaian proses manajemen adalah meliputi input, proses, output, outcome, dan impak pembangunan di daerah desentralisasi dan demokrasi saat ini. Adapun program-program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah program Indonesia Sehat dengan 3 pilar, yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Yang pertama, paradigma. Paradigma merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan yang terfokus dari seluruh target. Yang kedua, pembangunan sektor kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan terdiri dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial, dan kemasyarakatan. Adapun tujuan kehidupan sehat dan sejahtera yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Lalu sebagai penurunan angka kematian bayi dan pengendalian penyakit HIV/AIDS serta peningkatan akses kesehatan reproduksi termasuk KB dan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Yang pertama, memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Yang kedua, mendukung penelitian dan pengembangan obat serta vaksin. Yang pertama, pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Yang kedua, pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita 25 per 100. Yang ketiga, mengakhiri epidemi AIDS. Yang keempat, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat sudah seharusnya diterapkan oleh semua orang. Gerakan ini merupakan wujud perilaku yang baik karena merupakan langkah tepat dalam penanggulangan berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sebaiknya gerakan dibudayakan dari anak-anak jenjang sekolah, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, agar budaya sehat akan selalu menjadi pedoman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, penerapan budaya pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kebiasaan utama di lingkungan rumah tangga. Di rumah setidaknya harus ada tempat cuci tangan dan sabun sebelum masuk ke rumah, membiasakan mandi dan ganti baju setelah berpergian dari luar rumah. Tidak lupa juga selalu membersihkan lingkungan sekitar rumah dengan adanya jadwal setiap seminggu sekali membersihkan area sekitar rumah agar terjamin rapi, bersih, dan enak dipandang. Dan tidak lupa juga menerapkan pola hidup yang sehat dengan memakan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Oke, next. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang bencana alam. Bencana alam terjadi karena peristiwa alam. Penyebab terjadinya bencana alam adalah faktor alam, contohnya sebagai berikut: gempa bumi,
tsunami, letusan Gunung Merapi. Faktor manusia karena ulah sikap manusia seperti berikut: banjir dan tanah longsor. Indonesia telah mengalami banyak kejadian bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam mencatat bahwa dari tahun 2016 sampai sekarang sudah lebih dari 2.700 bencana alam terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah di Indonesia menurut intensitas terjadinya bencana alam, sehingga diketahui wilayah yang rawan terjadi bencana alam. Indonesia terletak pada wilayah yang beriklim tropis atau curah hujan yang tinggi, sehingga menjadikan sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana alam. Artikel ini membahas melalui kajian isu bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah dan seluruh global dunia. Manajemen dan kesadaran bencana perlu dilakukan dan dipahami oleh semua kalangan meliputi pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Dengan adanya artikel ilmiah ini, diharapkan masyarakat maupun kesadaran diri kita masing-masing mampu mengantisipasi dalam mencegah bencana alam yang sering terjadi. Bencana alam sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kata bencana sering kita jumpai baik di surat kabar maupun elektronik. Bencana seringkali datang secara tiba-tiba. Maka dari itu, kita perlu mempersiapkan diri dan waspada dalam menghadapi bencana dan mencegahnya secepat mungkin sesuai kemampuan kita. Suatu bencana tidak memilih-milih korbannya, baik dia mempunyai status sosial tinggi maupun rendah, kaya maupun miskin, berpendidikan maupun tidak, normal maupun cacat. Semua akan terkena bencana tersebut jika dia berada pada posisi di mana bencana itu terjadi. Keadaan seperti ini yang mendorong manusia untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam menghadapi suatu bencana. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana, dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko yang bersifat proaktif sebelum terjadinya bencana. Budaya kesiapan hendaknya diterapkan sejak dini, yakni mulai dari bangku sekolah, memberikan pelatihan penyuluhan dan penanggulangan. Data yang digunakan adalah jumlah kejadian bencana alam menurut provinsi di Indonesia dari tahun 2016 hingga sekarang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 34 provinsi, terdiri dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Papua. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengelompokkan wilayah dengan karakteristik jumlah kejadian bencana yang relatif sama, sehingga dapat diketahui wilayah mana saja yang terjadi bencana alam. Untuk memenuhi kebutuhan pendataan bantuan logistik dan informasi lokasi posko bencana tersebut, sistem yang akan dibuat berbasis web mobil agar sistem dapat diakses melalui perangkat mobile smartphone yang telah dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System, sehingga dapat mengetahui koordinat letak posko, yaitu berupa dana bantuan. Hal ini akan mempermudah pemerintah, instansi, maupun masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan mengetahui jarak lokasi posko yang dituju serta data kebutuhan posko dengan memanfaatkan layanan dari Google Maps. Bantuan dari para pemerintah, masyarakat, maupun para relawan berupa sembako, pakaian, dan kebutuhan pokok untuk proses penanggulangan bencana meliputi penanganan pengungsi dan pendistribusian logistik bantuan kepada korban bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang terjadi karena peristiwa alam. Penyebab terjadinya bencana alam, faktor alam contohnya sebagai berikut: gempa bumi, tsunami, badai, dan letusan gunung Merapi. Faktor manusia karena ulah sikap manusia seperti berikut: banjir dan tanah longsor. Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan keadaan alam sebagai penyebab bencana alam dan menjelaskan kesalahan manusia sebagai penyebab bencana alam
dan cara penanggulangannya. Jenis-jenis bencana alam meliputi banjir, gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Hampir setiap tahun terjadi bencana alam di Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jiwa melayang karena bencana. Berikut ini jenis-jenis bencana alam dan faktornya. Yang pertama, gunung meletus. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, tanah longsor. Dan yang keempat, banjir. Gunung meletus merupakan material yang dikeluarkannya letusan kecil mengeluarkan lava pijar, awan panas, lahar dingin, dan debu. Letusan yang dahsyat dapat melontarkan lava cair, agak padat maupun pecahan batuan. Gunung meletus disebabkan celah yang menunjukkan permukaan bumi tersumbat. Penyumbatan ini disebabkan oleh kubah lava ataupun material lainnya. Gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Adapun ilmu yang mempelajari bumi yaitu seismologi dan alat mengukur kekuatan gempa yaitu seismograf. Gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng tektonik dan letusan gunung berapi atau disebut gempa vulkanik. Tanah longsor adalah anjloknya massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasanya terjadi ketika air hujan meresap lahan di puncak bukit atau gunung. Sebelum terjadinya longsor, biasanya didahului oleh hujan yang berlangsung lama, lalu muncul suara dan getaran kecil di atas lereng. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokohan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Banjir disebabkan karena faktor perlakuan manusia, yaitu seperti membuang sampah sembarangan, lalu menebang pohon secara liar. Bencana alam konsekuensi dari faktor alam atau kombinasi aktivitas alami atau peristiwa alam, sehingga dapat menyebabkan kerugian di bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Bencana terjadi di luar kendali kita yang ada dalam kendali kita. Maka dari itu, kita harus menanamkan sikap tanggung jawab kita kepada alam sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita harus melestarikan lingkungan sekitar dengan mengadakan penanaman pohon di tengah kota maupun di pinggir jalan dan tempat yang asri untuk bercocok tanam. Selain dari itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, kita menemukan sampah organik dan non-organik. Sampah-sampah tersebut kita bisa mendaur ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk sampah organik, kita bisa memanfaatkan sebagai pupuk alami pada tanaman kita agar tanaman kita tetap sehat dan subur. Dan untuk sampah non-organik, kita bisa memanfaatkan sesuai ide kreatif kita. Misalnya, bisa membuat dan mengolah menjadi keranjang belanjaan, tas atau bunga untuk hiasan, dan masih banyak lainnya. Baik, saya akan menutupi presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.